Assalamualaikum Pak Sumaryanto, gimana kabarnya? Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat walafiat. Ini Pak terkait dengan tugas CGP terkait dengan pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Di sini saya minta waktu sebentar untuk mewawancarai Bapak terkait dengan kebijakan Bapak selama ini di sekolah dalam pengambilan keputusan Pak. Ada beberapa pertanyaan yang perlu kami ajukan ke Bapak. Yang pertama, selama ini Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau kebijakan moral bagaimana? Pertama, mengidentifikasi, mempelajari kasus tersebut secara detail. Nah, yang kedua, mencari sumber masalah, kemudian kita menyimpulkan dan memutuskan kebijakan. Berarti mengidentifikasi dulu Pak ya, kemudian juga termasuk mencari sumber masalah yang ada begitu Pak. Kemudian untuk selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus yang ada kepentingan sama-sama benar Pak, atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Nah, selama ini dalam pengambilan keputusan dalam kasus dua kepentingan yang sama-sama benar, maka didasarkan pada rasa peduli, rasa kasih sayang, dan memikirkan dampak jangka pendek dan jangka panjangnya. Bagaimana yang lebih bermanfaat. Berarti mengutamakan kepedulian berarti Pak ya, dan juga untuk jangka waktunya kira-kira mana yang terbaik untuk keputusan tadi itu Pak ya. Kemudian untuk langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini Pak? Langkah atau prosedur dalam pengambilan keputusan yang dilakukan selama ini adalah dengan melakukan analisis kasus, melihat siapa saja yang terlibat, nilai apa saja yang dipertentangkan, datanya, dan fakta yang mendukung, serta melakukan uji kebenaran atau uji kesalahan. Berarti harus melalui uji dulu Pak ya, di mana uji itu ada di mana kesalahannya, di mana kebenarannya bukan ya. Kemudian hal-hal apa saja Pak yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Untuk efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus ini yaitu mengenali bahwa ada nilai-nilai yang saling bertentangan dalam situasi ini, menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini, mengumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan situasi ini, kemudian pengujian benar atau salah, pengujian paradigma benar lawan benar. Jadi begitu ya dalam yang efektif selama ini dampak yang Bapak pakai begitu Pak ya. Kemudian hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Hal yang merupakan tantangan adalah mempertimbangkan segala dampak yang ada, berpikir dengan matang, dan jangan menuruti emosi, jangan terpengaruh oleh arahan orang lain, dan menentukan tentang nilai-nilai kebenaran. Berarti emosi itu harus dijaga ya, kira-kira yang tidak bertentangan dengan pihak lain gitu. Kemudian apakah Bapak memiliki sebuah tata ala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah langsung menyelesaikan di tempat atau mungkin memiliki jadwal tertentu Pak untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur apa yang Bapak pakai selama ini misalnya? Pada kasus dilema etika yang bersifat ringan, biasanya langsung diselesaikan satu ketika. Namun pada masalah yang lebih besar, diperlukan jadwal tertentu untuk menyelesaikannya sesuai dengan prosedur yang ada. Jadi tergantung dari jenis permasalahan yang ada ya Pak. Kalau memang itu kecil bisa langsung diputuskan, tapi kalau memang masalahnya cukup besar ya mungkin ada membutuhkan waktu Pak. Terus kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempengaruhi atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Dalam hal ini melibatkan semua unsur yang terkait, antara lain komite sekolah, guru, wakil kepala sekolah, dan warga sekolah lainnya, terutama objek yang menjadi sumber permasalahan. Berarti melibatkan semua pihak yang terkait dengan sekolah Pak ya? Ya, betul. Kemudian dari semua hal yang disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika?
Pengambilan keputusan dilakukan dengan mempertimbangkan paradigma dan proses berpikir dalam dilema etika yang selanjutnya dilakukan pengujian menggunakan langkah-langkah sistematis sesuai dengan prinsip Ki Hajar Dewantara, yaitu murid akan merasakan kebahagiaan yang setinggi-tingginya setelah melaksanakan proses pembelajaran, atau saat ini kita menyebutnya sebagai merdeka belajar. Jadi sebenarnya semua keputusan itu tentunya tujuannya adalah untuk memajukan anak didik kita sebenarnya Pak Nyari. Ya, kemudian sesuai dengan yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara begitu. Ya, betul. Ya, saya kira itu Pak untuk wawancara dengan Bapak. Saya ucapkan terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi saya sendiri dan mudah-mudahan ini bisa kedepannya bisa meningkatkan pengalaman kami dalam mengambil sebuah keputusan. Terima kasih atas waktunya Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, amin Mas. Assalamualaikum Pak. Gimana kabar? Waalaikumsalam, alhamdulillah sehat, baik Pak Hussein. Alhamdulillah. Terkait dengan tugas kami sebagai CFP, ini ada beberapa tugas yang harus kami selesaikan terkait dengan pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Nah, terkait dengan itu ada beberapa pertanyaan yang bisa diajukan kepada Pak sebagai sekolah di SMP 5. Iya, siap. Kita kan punya pengalaman banyak terkait dengan itu. Untuk yang pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau Oke, terima kasih Pak Hussein. Dalam identifikasi kasus-kasus baik itu dilema etika maupun juga moral, biasanya saya selalu berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, terutama internal sekolah, yaitu yang pertama tentu dari unsur guru BK, kemudian wali kelas, bahkan bisa saja dengan guru mata pelajaran. Kami berkoordinasi, kemudian kami melihat tentang kasus-kasus itu, kebenarannya bagaimana dan sebagainya untuk memutuskan, memberikan solusi dan sebagainya untuk mengambil sebuah keputusan misalnya, maka perlu musyawarah dengan pihak-pihak yang saya sebutkan tadi, dengan BPK, wali kelas maupun guru mata pelajaran yang barangkali ada. Berarti selalu berkoordinasi ya? Iya, selalu berkoordinasi. Intinya tersebut. Jangan sampai keputusan itu salah karena kita tidak koordinasi dengan BPK atau kelas atau yang Gitu ya. Terus kemudian selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus yang ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Kalau terkait dengan kasus yang di situ ada kasus yang sama-sama benar, tapi juga sama-sama mempunyai kebajikan, tentunya yang paling utama kita harus berpegang pada aturan yang berlaku, tata tertib yang berlaku yang sudah disepakati baik itu pihak orang tua wali maupun siswa. Itu yang paling utama. Tetapi yang tidak kalah pentingnya juga hubungannya dengan nilai-nilai kebajikan, itu menjadi unsur yang memang perlu kita perhatikan. Artinya manakala ada suatu kasus tetapi sangat sulit, maka kita juga bisa menentukan bahwa yang penting itu di nilai kebajikannya itu nilai kebaikan yang mungkin akan bermanfaat untuk orang banyak.
berarti dikembalikan pada aturan yang semestinya ini. Iya. Tapi tidak lepas melihat mana yang lebih manfaat Iya. dengan yang lainnya. Bisa saja itu mana yang lebih bermanfaat. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa lakukan selama ini Pak terkait dengan tadi ya sama-sama ada pilih presiden. Di langkah-langkah atau prosedur yang kami lakukan, yang pertama kita harus mencari data fakta yang ada di lapangan, kemudian kita lakukan pemanggilan tentunya, baik pemanggilan pada anak-anak yang bersangkutan, mungkin juga pemanggilan terhadap orang tuanya, kemudian kita berkoordinasi ya dengan pihak-pihak terkait, dengan BPK, dengan wali kelas, mungkin bisa saja juga kalau itu kasusnya besar yang harus terlibat komite ya kami panggil komite. Kemudian setelah koordinasi kita komunikasikan, kita musyawarahkan untuk menyelesaikan permasalahan itu. Sehingga harapan kami kalau sudah koordinasi, kita musyawarahkan, kita carikan solusi, keputusan penyelesaian itu harapan kami tepat dan bisa diterima oleh berbagai pihak. Berarti melalui tahapan-tahapan yang nantinya ujungnya akan menentukan keputusan itu akan sesuai dengan yang diinginkan, ya. Tidak merugikan orang lain. Terus hal-hal apa saja sih yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema? Yang saya nilai paling efektif itu kata kuncinya adalah koordinasi. Jadi harus koordinasi dengan khususnya koordinasi internal dengan teman-teman yang ada di satuan pendidikan di sekolah. Yang tadi misalnya dengan BPK, dengan wali kelas, mungkin dengan guru mapel, seperti itu. Jadi koordinasi itu memang harus sebagai kata kuncinya ya. Betul. Sebagai apa namanya tolak ukur untuk menentukan sebuah keputusan nantinya. Betul. Apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema yang kita lakukan? Tantangan kami itu kalau ada kasus itu misalnya gini, kasus itu belum terselesaikan, tetapi ternyata mencuat ke pihak-pihak luar, pihak-pihak luar, misalnya informasi kasus itu sampai pada LSM atau wartawan, sehingga malah justru memperburuk suasana. Ini yang menjadi tantangan. Tapi insya Allah kami sudah biasa ketemu dengan hal seperti itu. Yang terpenting adalah kita tidak lepas dari regulasi, kemudian kita tetap komunikatif, tidak apa-apa, kita layani, kita berikan keterangan penjelasan yang tadi tidak menyimpang dari regulasi yang ada, tetapi tidak harus juga pendekatan secara persuasi, kemudian mungkin ya kita aja istilahnya kita kedepankan 5S nya, senyum, salam, sapa, sopan santun, kita dari hati ke hati bicaranya, insya Allah semuanya terselesai. Tantangan itu ya tadi kalau informasi itu belum sampai selesai tertangani, tapi ternyata informasi itu keluar dan diterima oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Artinya kalau selama ini kita masih sesuai dengan aturan yang ada, kemudian kita saling berkomunikasi dengan pihak-pihak lain sebagai tantangan itu, mungkin barangkali ya ini sebagai apa namanya akan mempermudah dalam kita mengatur bersama dan kemudian apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema kita? Kemudian apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat itu atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk dan prosedur seperti apa yang Bapak lakukan selama ini, Pak? Kita lihat besar kecilnya kasus ya Pak Usil. Kalau kasusnya itu kecil dan kita melihatnya bisa diselesaikan saat itu, maka spontan mungkin tidak perlu kita jadwal, tapi kita selesaikan hari itu juga. Tetapi kalau kasus itu kita pandang memang harus berhubungan dengan pihak-pihak tertentu, misalnya harus memanggil orang tua, harus memanggil korban, harus memanggil pelaku, atau mungkin bisa saja kita harus koordinasi dengan pihak
aparat penegak hukum, misalnya kepolisian, maka yang seperti ini yang kita catat. Jadi situasional sifatnya. Situasional, kalau itu memang kasusnya tidak berat, ringan, bisa kita selesaikan hari itu juga, ya spontan kita selesaikan hari itu. Tapi kalau memang kita pandang ini kasusnya cukup pelik, cukup berat, mungkin perlu kita jadwalkan pertemuan dengan pihak-pihak tertentu. Jadi tergantung jenis kasusnya Ya, ada gitu. Kalau memang besar kecil, kecilnya, bisa berat ringannya melibatkan kasus. tapi kalau memang besar berat bisa melibatkan orang lain, maka perlu ada penjadwalan begitu. Iya. Kemudian adakah seorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus yang lain kita Ya, faktor yang mempermudah itu tadi kita dengan tim, kita koordinasi dengan tim agar semuanya bisa berjalan lancar, agar nanti kita musyawarah itu bisa menghasilkan yang terbaik untuk menghasilkan keputusan yang baik. Sehingga yang mudah kita ya koordinasi dengan terutama kita kerjasama tadi untuk bisa memutuskan sebuah masalah yang tepat. Karena apapun kita harus mempertimbangkan, kalau masalah ini kita putuskan, kita solusinya begini, kalau nanti menimbulkan ya harus kita jaga betul, jangan sampai malah berdampak negatif. Jadi keputusan kita pada suatu masalah itu, harapan kami yang kira-kira berdampak, terutama berdampak positif pada peserta didik. berarti membentuk tim ya, Iya. membentuk tim bersama-sama memutuskan suatu perkara. Betul. Karena dengan sebuah tim itu kan paling tidak nanti bertanggung jawab bersama-sama. Iya. Kemudian dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan di dalam perkara? Pembelajaran. Dalam pengambilan keputusan tadi, pembelajaran yang bisa kita petik itu kalau keputusan kita itu bisa diterima oleh semua pihak, kemudian punya dampak yang positif terhadap peserta didik. Intinya mungkin dengan kata lain win-win solution gitu Win-win ya. solution. Jadi tidak merugikan satu pihak dan tidak merugikan pihak yang lain. Betul. Artinya semua pihak bisa Semua menerima pihak bisa menerima. keputusannya Bapak. Saya kira itu Pak untuk Gitu. wawancara kali ini. Terima kasih atas waktunya dan mohon maaf ya sudah mengambil waktu Bapak. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi saya untuk bisa menggali ilmu yang Bapak terapkan selama ini, dan juga nanti ke depannya mudah-mudahan dalam pengambilan keputusan itu sesuai dengan yang Bapak sampaikan tadi, ada koordinasi, kemudian membentuk tim, tujuannya adalah tidak merugikan semua pihak. Betul. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama Pak Hussein. Terima kasih sekali. Mohon pamit. Monggo Pak Maharaja. Pak Sono, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, cukup Pak Mantan. Mungkin mau lagi nanti bisa. Ya, nanti kita aja kira-kira sih. Iya. Jadi sampai situ. Kemudian kelihatannya tadi jenengan kurang loh tantangan gitu ini. Tantangan ya. Belum ditanyakan tantangan. Misalnya ada pihak luar atau LSM maupun kelima. Barangkali mungkin mau ditanyakan terus nanti diselesaikan. Oh, ya boleh. Iya boleh. Kalau tidak salah loh, ya di paten itu terus dia. Pekerja kan. Oh gitu ya. Satu lagi Pak, untuk hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus pidana etika? Tantangan kami itu kalau ada kasus itu misalnya gini, kasus itu belum terselesaikan, tetapi ternyata mencuat ke pihak-pihak luar, pihak-pihak luar, misalnya informasi kasus itu sampai pada LSM atau wartawan, sehingga malah justru malah memperburuk suasana. Ini yang menjadi tantangan kami. Tapi insya Allah kami sudah biasa ketemu dengan hal seperti itu. Yang terpenting adalah kita tidak lepas dari regulasi, kemudian kita tetap komunikatif, tidak apa-apa, kita layani, kita berikan keterangan penjelasan yang tadi tidak menyimpang dari
regulasi yang ada, tetapi tidak harus juga pendekatan secara persuasi, kemudian mungkin ya kita aja istilahnya kita kedepankan 5S-nya, senyum, salam, sapa, sopan santun, kita dari hati ke hati bicara mengenai sawah, semuanya terselesaikan. Tantangan itu ya tadi, kalau informasi itu belum sampai selesai tertangani, tapi ternyata informasi itu keluar dan diterima oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Artinya kalau selama ini kita masih sesuai dengan aturan yang ada, kemudian kita saling berkomunikasi dengan pihak-pihak lain sebagai tantangan, itu mungkin barangkali ya ini sebagai akan mempermudah dalam kita mengambil bersama dan turut. Ini saya kira cukup, ini nanti saya edit videonya, memang atas waktunya, dan ini mohon maaf, mohon pamit Pak, kalau mungkin dari Bapak gitu. Ini yang sama. Ini kata Pak,